Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan informasi perbedaan dari PNS dan P3K. Di luar sana banyak teman-teman yang bertanya, Bang tolong buatkan dong perbedaan antara pegawai negeri sipil dan P3K. Oke, simak saja videonya. Mari kita cari tahu perbedaan PNS dan P3K. Pertama-tama, apa sih bedanya PNS dan P3K? Tentunya teman-teman di luar sana banyak bertanya-tanya. Oke, kita jelaskan di sini. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil, disingkat dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, singkat dengan P3K, yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN di sini pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama-sama digolongkan dalam aparatur sipil negara. Namun P3K bukan PNS dan PNS bukan P3K, tapi mereka sama-sama ASN. Sampai sini jelas ya. Dan untuk pegawai negeri sipil, warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina pegawai, pembina kepegawaian PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di sini PPK pejabat pembina kepegawaian ya teman-teman. Dan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Saya ulangi, untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini situs resmi dari Kemenpan RI ya teman-teman. Jadi sampai sini jelas teman-teman ya. Sebelum kita melangkah jauh untuk kategori PNS dan P3K, mungkin teman-teman di luar sana ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Batas usia saat melamar CPNS dan P3K. Di sini untuk pegawai negeri sipil atau PNS, batas usia minimal 18 tahun dan usia maksimal 35 tahun. Di sini tertuang dalam pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Dan untuk P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, usia pendaftaran minimal 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Di sini cukup jelas ya teman-teman, sesuai pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018. Di sini jelas sekali perbedaannya teman-teman ya. Kalau untuk mendaftar PNS ya batas 18 sampai 35 tahun. Lewat dari itu berarti teman-teman bisa yang teman-teman di luar sana yang dalam melakukan honorer dan terdaftar di Dapodik bisa mendaftarkan untuk P3K. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tahapan seleksi CPNS dan P3K. Untuk pegawai negeri sipil atau PNS, 1 seleksi administrasi, 2 seleksi kompetensi dasar, dan 3 seleksi kompetensi bidang. Oke, saya jelaskan dulu yang untuk PNS teman-teman ya. Di sini pertama-tama teman-teman mendaftar melalui link atau situs sscn.bkn.go.id. Tentunya situs resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Daftar di link yang telah resmi. Tentunya setelah ada penerimanya teman-teman. Selanjutnya teman-teman lanjut ke tahap seleksi administrasi. Lengkapi berkas-berkas dan kirim melalui online melalui link yang telah didaftarkan. Nanti teman-teman di luar sana yang mendaftar bisa ikuti alurnya, jangan sampai salah langkah. Terus nomor 2,
seleksi kompetensi dasar. Setelah teman-teman mendaftar melalui link dan mengirim berkas-berkas melalui link, sekarang tidak ada mengirim berkas manual teman-teman ya, masukkan kantor pos, semua dilengkapi berkas. Mungkin beberapa daerah membutuhkan bukti fisik, sehingga teman-teman bisa memasukkan ke kantor pos sesuai dari setiap instansi masing-masing, pengumuman instansi masing-masing. Dan setelah teman-teman masukkan berkas, teman-teman ikuti namanya seleksi kompetensi dasar atau tes SKD. Ujian, bila teman-teman lulus bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Bisa lulus, teman-teman bisa pengajuan berkas, penangkapan berkas. Itu tertuang dalam pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017. Oke, sampai sini jelas teman-teman. Kita lanjut ke P3K. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. 1. Seleksi administrasi. Di sini sama dengan PNS ya. Nomor 2, seleksi kompetensi. A. Manajerial, B. Teknis, C. Sosial kultural. Maksudnya di sini teman-teman, setelah melakukan pendaftaran, layak untuk mengikuti yang namanya P3K dengan beberapa persyaratan, tentunya terdaftar Dapodik, itu teman-teman harus lakukan dan ikuti alurnya, mendaftar administrasi dan ikut seleksi kompetensi. Ujian seperti PNS, tentunya di sini selama 3 jam mungkin yang diberikan dari pengawas untuk mengisi soal-soal, dan ambang batasnya seperti manajerial itu harus memenuhi ambang batas, dan teknis harus memenuhi ambang batas yang telah ditentukan dari pemerintah, dan sosial kultural harus memenuhi ambang batas. Tentunya ketiga bagian ini harus memenuhi ambang batas yang telah ditentukan dari pemerintah. Mungkin setiap tahun berbeda-beda, jadi teman-teman harus banyak belajar, cari referensi, perluas wawasan. Di sini teman-teman mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai sempurna, tentunya dengan lulus bagian ini. Mungkin teman-teman di luar sana bertanya, bang, seandainya saya cuma lulus di manajerial, yang lain tidak lulus di teknis maupun sosial kultural, sama saja bohong. Teman-teman tidak akan dinyatakan lulus dan tidak bisa mengikuti tahap seleksi berikutnya. Begitu juga sebaliknya, bila lulus di teknis sosial kultural dan bagian manajerial tidak lulus, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tentunya di sini tiga item ini harus terpenuhi ambang batasnya atau passing grade. Di sini tertuang dalam pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Oke, jelas sampai sini teman-teman ya. Bila yang pertanyakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Tugas di sini pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan PPK atau P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Untuk PNS, pegawai negeri sipil. 1. Pemberhentian dengan predikat tertentu. 2. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di sini poin D teman-teman ya, poin D di sini perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Di sini teman-teman mungkin maksudnya di sini teman-teman yang sudah pegawai negeri sipil mengikuti salah satu partai untuk mencalonkan diri menjadi salah satu pejabat di suatu daerah, mungkin teman-teman akan diberhentikan atau tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN. Di sini semua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oke, kita lanjut ke P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. 1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. 2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja
P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri. D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPK. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Di sini sama dengan PNS tadi teman ya. Cuman untuk P3K di sini ada jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Di sini kontrak yang telah ditandatangani, disepakati dan ditulis oleh pemerintah dan harus disepakati oleh P3K. Teman-teman P3K tentunya di situ kontrak mungkin setiap tahun diperbaharui atau 5 tahun diperbaharui, itu sesuai dengan pemerintah. Dan bisa juga untuk pemutusan hubungan kerja apabila teman-teman merasa bosan atau terangkat di suatu daerah jauh dari kampung halaman, teman-teman minta untuk resign dan untuk keluar dari P3K. Tentu semua itu mempunyai risiko. Apabila teman-teman terangkat dan menjadi P3K atau PNS dan tiba-tiba teman merasa kejauhan, jauh dari kampung halaman, dan teman-teman melakukan pengunduran diri, itu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat namanya. Teman-teman mengusulkan untuk pengunduran diri padahal teman-teman sudah terangkat menjadi PNS atau P3K. Tentunya situ mempunyai risiko dan teman-teman akan di blacklist, tidak lagi dapat mengikuti tahap penerimaan berikutnya atau tahap-tahap seterusnya. Teman-teman telah di garis merah, tidak lagi bisa mengikuti untuk pendaftaran P3K maupun PNS. Di situ tertuang dalam PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang ASN. Catatan di sini pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Jadi teman-teman di sini jika untuk guru batas pensiunnya biasa hanya 58 tahun. Di situ teman-teman sudah umur 59. Seandainya sudah umur 59 dan teman-teman akan diputuskan hubungan kerja karena sudah melewati ambang batas usia tertentu dalam jabatan yang teman-teman duduki. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kedudukan PNS dan P3K. Di sini untuk PNS, pegawai negeri sipil. Untuk pegawai negeri sipil keuntungannya dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Bisa untuk ditempatkan di seluruh jabatan pemerintahan. Dan sedangkan untuk P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden dan keputusan menteri PAN-RB nomor 76 tahun 2022. Tidak dapat mengisi JPT Pratama. Di sini teman-teman tidak seluas sebebas seperti PNS yang dapat mengisi di setiap jabatan di pemerintahan. Kalau untuk P3 sendiri dibatasi seperti itu untuk di lingkup pemerintahan ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini masalah gaji. Di luar sana banyak teman-teman yang bertanya, Bang, perbedaan gaji antara PNS dan P3K itu seperti apa? Ini dia jawabannya. Gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Di sini kayaknya tidak ada yang berbeda, sama-sama untuk gaji PNS dan P3K sama. Di sini satu, gaji PNS, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan. Satu, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintah pusat. 6, tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintah daerah. 7, tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu. 8, tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus. 9, tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Di sini untuk teman-teman di daerah, bagi PNS di pemerintah daerah ada tambahan penghasilan pegawai.
Di situ tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2017, JOPP nomor 17 tahun 2020, dan Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Oke, kita lanjut untuk P3K. Di sini kayaknya sama untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. 1. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi P3K di pemerintah pusat. 6. Tambahan penghasilan pegawai bagi P3K di pemerintah daerah. 7. Tunjangan risiko atau bahaya bagi jabatan tertentu. 8. Tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus. 9. Tunjangan profesi bagi guru ataupun dosen. Di sini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 dan PP nomor 49 tahun 2018. Di sini untuk masalah gaji antara PNS dan P3K kayaknya sama teman-teman ya. Jadi teman-teman, P3K tidak perlu was-was atau ragu untuk masalah gaji sesuai golongan dan golongan jabatan tertentu. Seandainya golongan teman-teman 3C sama dengan golongan 3C untuk PNS dan berjenjang dia untuk kenaikan gaji. Tentunya itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden dan Perpres dan PP nomor 49 tahun 2018. Itu sudah jelas teman-teman ya. Ini untuk tunjangan P3K-nya. Kita lanjut. Untuk batas usia pensiun PNS dan P3K. Ya, di sini tadi yang kita bahas untuk masalah jabatan pensiun. Untuk PNS dan P3K kayaknya 58 tahun. Untuk PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Tentunya di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan untuk P3K 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Di sini semua tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di sini teman-teman jelas ya untuk batas pensiunnya. Untuk PNS dan P3K sama-sama 58 dan 60. Tentunya untuk P3K ada tambahan 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional dan fungsional ahli utama. Oke, cukup itu saja untuk perbedaan antara PNS dan P3K. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan teman-teman di luar sana yang masih bingung perbedaan antara PNS dan P3K. Semuanya sudah tertuang dalam Perpres dan Kementerian. Semua jelas teman-teman ya. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.